Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam pembelajaran kimia bersama Bu Siti Aminah. Pelajaran kali ini kita akan membahas tentang struktur atom. Melanjutkan pembelajaran yang kemarin untuk mengingat kembali apa itu atom. Nah, menurut Demokritus, setiap benda memiliki penyusun partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi, dan itulah menurut Demokritus disebut atom. Jadi atom adalah partikel kecil dari suatu materi, benda atau zat yang tidak dapat terbagi lagi. Sampai pada teori Bohr bahwa atom memiliki elektron, memiliki inti. Elektron mengelilingi inti. Dalam gambar itu inti. Elektron mengelilingi inti pada kulit-kulit atom. Berlapis-lapis kulit. Elektron bisa berpindah dari kulit dengan memancarkan atau menyerap energi. Kita bahas tentang struktur atom. Dalam pembelajaran kali ini, tujuan dari pembelajaran adalah setelah pembelajaran diharapkan anak-anak peserta didik memahami apa itu struktur atom. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan jumlah partikel dari penyusun atom. Hanya dua itu tujuan dari hasil pembelajaran. Setelah pembelajaran, siswa wajib bisa mencapai. Jadi struktur atom yang dimaksud di sini adalah partikel-partikel penyusun atom. Tadi menurut Demokritus, bagian dari benda, zat, atau materi terdiri dari partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Kita ulas kembali contoh dari atom. Benda apapun, kita ambil contoh kertas. Apabila kita potong, yang telah kita potong lagi, yang telah kita potong lagi sampai terus menerus, maka akan diperoleh bagian kecil yang tidak dapat dibagi lagi, dan itulah atom. Jadi atom bukan bagian terkecil, karena di dalam atom masih tersusun atas partikel-partikel yang lebih kecil. Partikel penyusun atom itulah yang kita bahas dalam struktur atom, yaitu ada elektron, ada proton, dan neutron. Berikut tabel penyusun atom. Partikelnya proton, elektron, neutron, dan letaknya ada di mana, penemunya siapa, lambang beserta muatan. Dalam tabel ini ada ralat. Lambang elektron adalah E, bukan P. Muatannya negatif 1. Penemunya J.J. Thomson, letaknya ada di kulit atom. Sedangkan proton lambangnya adalah P, muatannya negatif 1, penemunya Goldstein, letaknya di inti. Sedangkan neutron lambangnya N, muatannya 0, tidak bermuatan, penemunya Chadwick, letaknya ada di inti atom. Berikut gambarnya model atom Bohr. Di mana letaknya inti, di mana letaknya elektron? Di dalam inti. Tadi sudah ada di dalam tabel. Proton dan neutron ada dalam inti, sedangkan elektron ada di kulit-kulit atom. Kulit-kulitnya berlapis-lapis, kulit pertama dan seterusnya. Nah ini, proton, neutron ada dalam inti atom. Elektron ada di kulit-kulit atom, kulit pertama, kulit kedua, dan seterusnya. Nah itu tadi adalah tentang struktur atom. Sekarang lambang atom, siswa harus bisa menentukan partikel penyusun suatu atom. Lambang atom dilambangkan X, AZ. A nomor massa, Z nomor atom.
Nomor atom sama dengan jumlah proton, jumlah elektron. Jadi kalau disuruh hitung jumlah proton maka sama dengan Z. Jumlah elektron sama dengan Z apabila netral, atomnya tidak ada bermuatan. A sama dengan nomor massa sama dengan jumlah proton plus neutron. Jadi yang ada di dalam inti adalah sama dengan nomor massa, jumlahnya proton dan neutron. Proton dan neutron ada di dalam inti adalah sama dengan nomor massa, angka yang besar. Sehingga jumlah neutron kalau disuruh ngitung adalah sama dengan A min Z. Nah, ini sudah saya katakan tadi. Nomor atom sama dengan jumlah proton, jumlah elektron apabila tidak bermuatan. Nomor massa sama dengan ada di inti, yang ada di dalam inti adalah proton dan neutron adalah nomor massa. Sehingga A sama dengan proton plus neutron. Ion. Apabila atom itu bermuatan maka disebut ion. Apabila bermuatan positif maka disebut kation atau ion positif. Atom yang telah melepaskan elektron maka bermuatan positif disebut kation. Sedangkan atom yang menerima elektron maka dia bermuatan negatif. Sesuai teori Bohr tadi, bahwa elektron bisa memancarkan atau menyerap energi. Nah, ini cara menghitung jumlah partikel. Jadi kalau anak-anak peserta didik disuruh sebutkan partikel penyusun atom atau struktur dari atom, maka tidak lain adalah sama dengan menyebutkan partikelnya atom itu apa saja, yaitu proton, neutron, dan elektron. Untuk menghitung jumlah proton, elektron, neutron dalam posisi netral, tidak bermuatan, maka jumlah proton sama dengan Z atau nomor atom. Jumlah neutron selalu A min Z dalam keadaan netral. Jumlah elektron sama dengan jumlah proton atau Z apabila tidak bermuatan. Apabila bermuatan, ada tandanya di atas positif atau negatif dari lambang atom. X, A, Z, Z positif berarti bermuatan positif, maka jumlah proton sama dengan P sama dengan Z. Dalam keadaan netral tidak bermuatan juga sama, proton sama dengan Z. Sedangkan jumlah neutron dalam ion positif adalah A min Z. Dalam keadaan netral juga sama, A min Z. Jumlah elektron karena positif, ion positif berarti dia melepaskan elektron, maka elektronnya sama dengan proton dikurangi muatannya yaitu Z. Sedangkan kalau ion negatif, X, A, Z, Z negatif, jumlah proton selalu sama dengan Z, N selalu sama dengan A min Z, baik bermuatan atau tidak semuanya. Kemudian untuk elektronnya sama dengan P plus Z, karena ion negatif adalah menerima elektron sebanyak muatannya. Contohnya, klor netral Cl saja menjadi klor bermuatan negatif, ion negatif, maka jumlah P sama dengan Z17. Dalam keadaan negatif 1, P juga sama dengan Z sesuai rumus tadi. N selalu A min Z, jadi selalu sama dalam keadaan bermuatan atau netral. Sedangkan E-nya akan berbeda karena setelah bermuatan negatif berarti telah menerima elektron sebanyak muatannya. Sehingga elektronnya setelah bermuatan negatif 1, Z plus 1, 17 plus 1, 18.
Untuk contoh yang bermuatan positif, strontium 12 dengan A38, Z38, A88. Sehingga P sama dengan Z38, N selalu sama dengan A-Z88 dikurangi 38 sama dengan 50. Dan elektron sama dengan P dikurangi muatannya. Kalau positif tambah dikurangi. Jangan terbalik. P dikurangi Q atau Z dikurangi muatannya. 38 dikurangi 2, 36. Nah, berikutnya anak-anak bisa untuk memperluas latihan untuk menerapkan rumus cara menghitung proton, elektron, neutron dari atom-atom baik yang bermuatan maupun tidak. Contoh A, karbon tidak bermuatan, maka kita terapkan rumus yang tadi. Yang B tidak bermuatan, yang C bermuatan.